Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Lisma Wardaniasana, biasa dipanggil Mawar atau juga Lisma. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit nih mengenai materi mekanisme evolusi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Haryati MPD. Simak videonya sampai habis ya. Dadah! Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai mekanisme evolusi, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan evolusi itu? Nah, jadi evolusi dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan. Nah, biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, sampai di sini teman-teman semua sudah paham ya apa yang dimaksud dengan evolusi itu. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mekanisme evolusi. Jadi, dari pengertian evolusi sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme evolusi ini selalu berhubungan dengan yang namanya bentuk fisik. Sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme evolusi ini disebut dengan descent with modification. Lalu, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan descent with modification itu? Jadi, descent with modification artinya yaitu penurunan dari generasi yang sudah ada sebelumnya menuju generasi selanjutnya. Hanya saja di sini memang mengalami sedikit perubahan yang membedakan keturunan dari generasi sebelumnya. Lalu, seperti apa ya contohnya? Salah satu contoh yang dapat kita ambil dari pengertian mekanisme evolusi ini yaitu penurunan fisik yang terjadi pada orang tua kepada anaknya. Meskipun mereka memang sealiran darah, namun nyatanya memang wajahnya tidak benar-benar mirip ataupun sama persis. Mungkin perbedaan ini dapat terlihat pada perubahan ataupun perbedaan warna kulit, perbedaan warna rambut, jenis rambut, perbedaan hidung, mata, dan lain sebagainya. Mekanisme evolusi itu dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi itu terbagi menjadi 5, yaitu ada seleksi alam, penyimpangan genetik, aliran gen, pewarisan sifat, dan yang terakhir mutasi gen. Sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi. Simak videonya sampai habis. Yang pertama ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini berhubungan dengan kemampuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, setiap makhluk hidup harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya sehingga dapat lolos dari seleksi alam dan mampu bertahan hidup. Pada seleksi alam, makhluk hidup yang mampu bertahan hidup dapat melakukan rekombinasi seksual untuk melestarikan keturunannya meskipun sifatnya tidak identik. Sedangkan organisme yang tidak mampu beradaptasi, maka dia akan mati atau berpindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Seperti contohnya yaitu yang terjadi pada jerapah. Sesuai dengan teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, menurut Darwin, nenek moyang jerapah itu bervariasi. Ada yang lehernya pendek dan ada juga yang lehernya panjang. Pada saat dedaunan pendek yang ada di daun itu masih ada, jerapah yang leher pendek dan jerapah yang berleher panjang masih bisa bertahan hidup. Masih bisa mendapatkan makanan, sehingga masih dapat bertahan hidup. Namun, ketika dedaunan yang ada di pohon yang pendek itu habis, maka jerapah yang berleher pendek tidak dapat mendapatkan makanannya. Akhirnya akan mati dan punah. Sedangkan jerapah berleher panjang masih tetap bisa mendapatkan makanannya, sehingga masih bisa bertahan hidup dan terus-menerus lestari sampai saat ini.
Sehingga di sini Darwis berkesimpulan bahwa evolusi itu terjadi karena dipengaruhi oleh seleksi alam. Misalnya kalau jerapah yang berleher pendek tadi masih mau berusaha dengan mendapatkan makanan atau mencari makanan dari pohon yang berbatang pendek ataupun dari rerumputan yang lainnya, mungkin sampai saat ini jerapah berleher pendek masih ada. Yang kedua yaitu ada penyimpangan genetik. Nah, penyimpangan genetik ini merupakan perubahan acak frekuensi gen pada populasi gen yang disebabkan oleh adanya kematian, migrasi, dan juga isolasi. Penyimpangan genetik dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada the bottleneck effect. The bottleneck effect ini merupakan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, sehingga menyebabkan populasi yang tinggal sangat sedikit. Yang kedua, ada the founder effect. Ketika sebagian kecil dari organisme berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketiga, ada aliran gen. Aliran gen merupakan pertukaran gen antar populasi yang biasanya merupakan spesies yang sama. Aliran gen terjadi ketika terjadinya suatu migrasi atau perpindahan dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Aliran gen ini sangat bergantung pada jumlah individu yang datang dan seberapa banyak perbedaan genetik individu-individu tersebut. Nah, yang keempat ada pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini adalah seleksi yang dapat mempengaruhi variasi generasi di masa depan. Pewarisan sifat ini terjadi karena adanya kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu yang akan menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Hal ini dipengaruhi oleh penggabungan kromosom yang terjadi secara acak antara dua sel gamet pada tahap meiosis, sehingga memberi peluang dihasilkannya keturunan yang viabilitasnya tinggi dan berpengaruh terhadap evolusi populasi. Perkawinan yang tidak acak akan mengakibatkan terbentuknya gen resesif pada keturunan karena alel yang cenderung disukai akan mendominasi dalam populasi. Yang kelima yaitu ada mutasi. Mutasi merupakan perubahan dalam DNA yang terjadi pada suatu organisme. Mutasi merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada frekuensi gen, sehingga mempengaruhi fenotip dan genotipnya. Mutasi itu sendiri ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Mutasi yang menguntungkan apabila menghasilkan sifat baru yang lebih unggul. Yang kedua, menghasilkan spesies yang dapat beradaptasi. Dan yang ketiga, dikatakan menguntungkan apabila memiliki kemampuan bereproduksi dengan bibit yang unggul. Mutasi dikatakan merugikan apabila menghasilkan sifat baru yang tidak unggul, spesies baru tidak dapat beradaptasi, dan tidak mampu bereproduksi dengan bibit yang unggul. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi mekanisme evolusi. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.